Ya, pemirsa, artis Vanessa Angel dituntut 6 bulan pidana penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Jaksa penuntut umum menyatakan Vanessa Angel terbukti memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika. Terhadap terdakwa Vanessa Azania alias Vanessa binti Dodi Sudrajat dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi masa penahanan sementara dan denda sebesar 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Ditemani oleh suaminya, Febri Ardiansyah, terdakwa kasus kepemilikan 20 butir pil Xanax, Vanessa Angel, kemarin menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jaksa penuntut umum menuntut pesinetron Vanessa Angel pidana 6 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Vanessa terbukti memiliki, menyimpan atau membawa pil psikotropika. Vanessa dan kuasa hukum akan mengajukan nota pembelaan pada sidang berikutnya. Vanessa berharap dengan pledoi hakim bisa meringankan vonisnya. Aku cuma bisa berdoa dan berharap aja semoga aku dan anakku nggak dipisahkan, karena biar bagaimanapun aku adalah seorang ibu. Kami akan mempersiapkan nota pembelaan atau pledoi baik dari Ibu Vanessa maupun dari penasihat hukum sendiri. Karena ya beliau tidak bisalah dipisahkan dari anaknya ya. Seorang ibu, tadi kita sudah dengar alasan meringankan dalam tuntutan bahwa dia seorang ibu, dia harus memberikan kasih sayang kepada anaknya. Sidang pembacaan nota pembelaan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin mendatang. Dari Jakarta, Nitol Gani, iNews melaporkan. Polisi menahan Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi di Rutan Bareskrim Polri terkait kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Polisi menahan kedua tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan tes swab di Bareskrim Polri. Polisi memutuskan menahan tersangka kasus penghapusan Red Notice Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan pengusaha Tommy Sumardi menjelang pelimpahan berkas tahap 2 ke Jaksa Penuntut Umum. Keduanya telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi diduga bekerja sama untuk memuluskan kepulangan buronan kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra ke Indonesia. Perkembangan penyidikan tipikor kasus pencabutan Red Notice menjelang dilaksanakannya tahap 2, bahwasanya penyidik tindak pidana korupsi Bareskrim Polri hari ini telah memanggil 2 tersangka atas nama NB dan atas nama TS. Saudara tersangka NB langsung dilakukan tes swab dan selanjutnya dilakukan upaya paksa berupa dilaksanakan penahanan. Kemudian saudara TS pada pukul 12.00 WIB juga demikian. Dan selanjutnya dilakukan penahanan. Irjen Pol Napoleon dan Tommy Sumardi telah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri sejak 14 Agustus lalu. Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri juga telah menempuh upaya hukum pra-peradilan, namun ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Jawa Tengah sedang menyiapkan debat calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Surakarta 2020. Debat akan digelar sebanyak 2 kali. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tengah menyiapkan debat calon wali kota dan wakil wali kota. Debat akan digelar sebanyak 2 kali pada minggu pertama bulan November dan awal Desember 2020. KPU membatasi peserta debat maksimal 50 orang, terdiri dari pasangan calon dan tim pemenangan, panelis, dan moderator.
Komisi Pemilihan Umum akan mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat hingga akademisi. Selain pembatasan jumlah orang, durasi debat juga dibatasi hanya 2 jam. Persiapan debat publik antar paslon yang difasilitasi oleh KPU Kota Surakarta, kami rencananya tanggal yang pertama ada 2 kali fasilitasi. Yang pertama itu rencana 6 November, yang kedua nanti awal Desember. Ya, kami sudah sepakat seperti itu. Nanti habis ini setelah itu kami akan menentukan siapa yang akan menjadi panelis. Kami berencana memang ada akademisi, ada profesional, dan yang pasti pakar atau tahu terhadap konteks persoalan dan kebutuhan masyarakat Kota Surakarta. Pesta Demokrasi 5 tahun di Kota Surakarta diikuti 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Gibran Rakebuming Raka, Teguh Prakosa, diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan 7 parpol pendukung. Sementara, paslon Bagio Wahyono FX Suparjo alias Bajo diusung jalur perseorangan atau independen. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu memeriksa Bupati Bandung Dadang M. Nasir terkait dugaan pelanggaran kampanye di acara Hulu Wetan di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan oleh Bawaslu dan tim Gakumdu secara virtual dan tertutup. Bawaslu memanggil suami calon Bupati Bandung Kurnia Agustina Dadang M. Nasir yang juga merupakan Bupati Bandung periode 2016-2021. Dadang dipanggil usai Bawaslu memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bandung Yanto Setianto. Pemeriksaan dilakukan atas laporan dugaan pelanggaran kampanye. Dadang hadir dalam acara Hulu Wetan yang merupakan kegiatan kampanye istrinya sebagai calon bupati. Pemeriksaan dilakukan secara virtual dan tertutup dengan dihadiri anggota Gakumdu dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kita di awal mengundang beliau untuk hadir untuk kita mintai klarifikasi, tetapi karena lain satu hal dan memang regulasi dimungkinkan pelaksanaan klarifikasi secara elektronik, berarti kita lakukan itu. Ya. Tentang laporan masyarakat tadi. Di antaranya apa, Pak? Itu substansi materi laporan. Iya. Yang baik terkait pilkada aja mungkin ya, Pak. Meski demikian, Dadang membantah melanggar aturan kampanye. Kehadirannya di acara Hulu Wetan untuk pamitan menjelang akhir masa jabatannya dan memperkenalkan 3 paslon dalam Pilkada Bandung. Dari ketiga pasangan ini mau pilih siapa, nyanggakeun sesuai hati nurani. Itu yang saya sampaikan. Salahnya di mana? Silakan dikaji oleh masyarakat. Inilah kewajiban. Para wartawan juga berkewajiban untuk menyampaikan supaya partisipasi politik pada 9 Desember itu clear. Paslon Pilkada Bandung Kurnia Usman diusung koalisi Partai Golkar Gerindra dan Partai Non-Parlemen P3 PBB. Dari Bandung, Jawa Barat, Aufat Hendrawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Blora, Jawa Tengah mulai mendistribusikan alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Blora. Sebanyak 160 lembar APK dibagikan kepada masing-masing paslon. Sebanyak 480 lembar alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Blora dibagikan kepada ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Masing-masing paslon yang ikut kontestan di Pilkada Serentak 2020 mendapatkan 160 lembar APK dan bahan kampanye. Untuk alat peraga kampanye, KPU mengizinkan paslon menggandakan menjadi 200% dari yang diberikan KPU. Sementara bahan kampanye KPU mengizinkan paslon untuk menggandakan menjadi 100%. Namun ukuran dan bentuk harus sama seperti yang ditetapkan KPU. KPU Kabupaten Blora memfasilitasi beberapa bentuk kegiatan kampanye. Yang pertama adalah pembuatan alat peraga kampanye. Ini sudah kami distribusikan dan menurut pantauan kami sudah dipasang oleh masing-masing tim kampanye. Dan yang saat ini sedang berlangsung adalah pembagian bahan kampanye yang meliputi flyer, poster, brosur, sedang dalam proses pembagian. Masing-masing dari item itu ada 40.000, jadi total ada 160.000 lembar bahan kampanye yang akan diterima oleh masing-masing pasangan calon.
KPU memberikan APK berupa baliho berukuran besar dan banner gambar masing-masing paslon. Sedangkan bahan kampanye berupa brosur, leaflet, poster, dan selembaran diperbolehkan dibuat paslon sesuai jumlah kepala keluarga di Kabupaten Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, camp migran di Pulau Lesbos, Yunani kembali dilanda banjir. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.